dan pisau yang tajam itu sudah disentuhkan ke lehernya. Dan Nabi Ibrahim sudah menyembelihnya berkali-kali. Tapi Nabi Ismail tidak akan pernah berani berkorban kalau tidak punya sifat Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nabi Ibrahim alaihissalam direkam oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 100, terus 101, 102, 103. Itu semua cerita tentang bagaimana proses pelaksanaan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang sangat detail sekali di sini, Bapak Ibu. Dimulai dengan sebuah perintah melalui mimpi, dan Nabi Ibrahim sangat terbuka kepada anaknya. Nah, ini penting sekali jadi orang tua. Kita jangan tertutup sama anak. Biarkan anak yang memutuskan. Kita orang tua hanya memberikan opsi-opsi pilihan yang terbaik. Keputusannya di tangan anak. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwa dia dapat perintah. Tapi bahasanya bahasa yang sangat halus. Dia mendapatkan mimpi. Dan memang mimpi. Tapi mimpinya seorang nabi itu adalah perintah, wahyu. Berbeda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita ya mimpi biasa, bunganya tidur. Tapi kalau mimpinya para nabi adalah wahyu. Maka sepahit apapun perintah itu dari Allah, kita harus ceritakan apa adanya. Nah, itu makanya ketika saya menceritakan kepada bapak dan ibu tentang itikaf misalnya, saya ceritakan pahit-pahitnya, bahwa itu ya di situ kita memang mengkhususkan diri untuk Allah, serba kurang, serba terbatas. Memang biar siap dia menderita. Karena kalau siap mencari nyaman, ya itu gak usah belajar. Yang kita harus belajar itu siap menderita, siap tidak nyaman, siap pahit. Itu harus belajar. Karena itu Nabi Ibrahim AS ketika mendapatkan perintah melalui mimpinya, langsung dia menemui Nabi Ismail AS. Dan Nabi Ismail AS sudah besar ketika itu, sudah mengerti tentang sebuah perintah. Langsung Ibrahim AS mengatakan, aku bermimpi menyembelih kamu. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Aku bermimpi menyembelih kamu. Lalu Nabi Ibrahim berkata, fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Nah, padahal kalau itu perintah Allah, Nabi Ibrahim bisa langsung menyembelih tanpa diketahui anaknya. Jadi Nabi Ibrahim sedang tidur misalnya, langsung Nabi Ibrahim sembelih, bisa aja terjadi, dan itu benar. Dan itu perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim AS masih mengatakan fanzur madza tara. Ibrahim, apa pendapat kamu? Di sini ulama tafsir mengatakan liyusyarika fil ajr, agar Nabi Ismail juga kebagian pahala. Itu rahasianya, bahwa Nabi Ismail disembelih atas keputusan dia sendiri, bahwa dia memang siap beramal untuk ikut kebagian pahala kurban perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ismail menjawab, qala, Nabi Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, itu perintah, silahkan kau kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Di sini menarik.
bahwa kepatuhan kepada Allah butuh kesabaran. Bahwa seorang dalam mentaati Allah tidak akan pernah berani berkorban kalau tidak punya sifat sabar. Bahwa semua kebaikan yang kita kerjakan, apapun bentuknya, apapun pengorbanannya, itu semua adalah merupakan refleksi dari akhlak sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka hari itu langsung Nabi Ibrahim AS menyiapkan pisau yang sangat tajam dan berangkat berduaan menuju tempat penyembelihan dari kota Mekah menuju Mina. Sampai di Mina muncullah godaan-godaan dari setan dan iblis, iblis dan setan dan pengikut-pengikutnya. Godaan pertama sangat kuat. Setan mengatakan, Ibrahim, jangan terpengaruh, itu bisikanku. Ibrahim, jangan terpengaruh, itu bisikanku. Nabi Ibrahim langsung mengambil batu dan melempar setan itu. Nabi Ismail juga melakukan pelemparan yang sama. Berhasil. Nabi Ibrahim langsung melanjutkan perjalanan menuju tempat penyembelihan. Tiba-tiba datang lagi godaan itu. Godaan datang lagi. Dan di situ Bapak Ibu rahimahullah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melempar lagi dan berhasil. Lanjut lagi menuju tempat penyembelihan. Karena penyembelihan di tempat khusus. Jadi kalau Bapak Ibu sampai ke Mina, dibawa jalan-jalan kalau sedang umrah. Itu di situ ada sebuah tugu dekat istana kerajaan, agak ke bawah sedikit. Disitulah Nabi Ismail dibaringkan dan disitu Nabi Ismail mau disembelih. Jadi pas menuju ke sana tahap berikutnya datang lagi godaan, bisikan, penghalang, maka dilempar lagi. Makanya kalau kita ke Mina kita mendapatkan 3 jamarat, ula, wusta, aqabah. Aqabah ini yang paling berat. Ula, wusta, aqabah. Jadi kalau kita pergi haji, Bapak Ibu, pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita hari raya Idul Adha, kita sedang menyembelih kurban. Jemaah haji itu melempar aqabah, satu saja. Tanggal 11 itu hari tasyrik. Jemaah haji masih menetap di Mina, melempar ula, wusta, aqabah. Tanggal 12 Dzulhijjah, jemaah haji masih mabit di Mina, melempar ula, wusta, aqabah. Nah, di sini Allah memberikan pilihan. Boleh pulang duluan jemaah haji. Itu namanya nafar awal, dan langsung tawaf ifadah, langsung sa'i, dan langsung tahallul. Selesai. Atau dia melanjutkan tanggal 13 Dzulhijjah, melempar ula, wusta, aqabah. Ini namanya nafar tsani, pulang terakhir. Setelah itu tawaf ifadah, sa'i, lalu tahallul. Nah, ini semua ternyata bagian dari perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melawan berbagai macam rintangan menuju tempat berkorban. Jadi wajar ketika seorang mau berkorban itu banyak alasan, banyak pertanyaan. Pak Ustadz, ini boleh nggak Pak Ustadz, aku nggak jadi kurban. Kenapa Bu? Ini ada kebutuhan mendadak Pak Ustadz, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Godaan banyak ketika sudah berkorban. Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz, ini kambing yang sudah saya beli, saya jual lagi Pak Ustadz, ada kebutuhan mendadak Pak Ustadz. Berbagai macam ujian. Padahal itu hanya ujian. Jangan down.
Jangan turun gigi. Itu hanya ujian. Berapa sih uang korban? Kok sampai kemudian menggagalkan ibadah yang sudah Allah buka baginya untuk supaya dia kebahagiaan berkorban. Pak Ustadz, aku kan sudah tahun lalu berkorban. Masa sekarang korban lagi sih Pak Ustadz? Bisikan datang lagi. Ada saja ujian-ujian, rintangan-rintangan untuk tidak berkorban. Alasan dibikin begitu banyak. Berapa sih harga kambing? Apakah kemudian karena satu kambing seorang menjadi miskin? Ibadah kurban ini nggak ada hubungannya dengan kaya miskin. Orang miskin pun boleh berkorban. Di zaman Nabi, orang miskin berkorban karena mereka mengembala kambing sendiri, mereka menyembelih sendiri. Beda dengan zakat. Kalau zakat dia harus punya kelebihan harta. Kalau kurban tidak. Kurban itu dia mau miskin boleh berkorban. Makanya dalam ibadah kurban itu dia boleh makan daging kurbannya. Disuruh bagi 3 oleh Nabi. Sepertiga kau simpan, sepertiga kau makan di raya, sepertiga kau sedekahkan, silahkan. Itu ibadah kurban. Sebab yang dipentingkan apa? Syiar menyembelihnya. Ma min amalin afdal fi hadil yaum min iraqid dam. Kata Nabi, enggak ada amal di hari raya Idul Adha itu yang lebih agung daripada ibadah menyembelih. Makanya diutamakan bagi yang mampu menyembelih sendiri. Kalau enggak mampu, ya sudah, dia menyaksikan aja. Dan boleh dia menyalurkannya. Semua itu adalah yang paling penting menyembelihnya. Bahwa dia ikut terlibat dalam ibadah kurban itu. Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS menghadapi cobaan luar biasa, dilawan. Dan yang mau disembelih putranya yang dia tunggu-tunggu, patuh. Dan benar terjadi. Nabi Ibrahim sudah membaringkan Nabi Ismail. Dan pisau yang tajam itu sudah disentuhkan ke lehernya. Dan Nabi Ibrahim sudah menyembelihnya berkali-kali. Tapi Nabi Ismail tidak merasa bahwa disembelih. Tidak merasa luka. Nabi Ibrahim merasa menyembelih. Ternyata Allah perintahkan pisau itu jangan sampai melukai Nabi Ismail AS. Nabi Ismail sempat berteriak, "Syud ya Abi, tekan. Aku belum merasa luka. Tekan wahai ayah. Tekan, syud ya Abi." Kata Ibrahim, "Aku sudah menekannya. Kok belum luka kamu?" Maka di puncak dia sudah menekan. Tiba-tiba datang suara, "Cukup Ibrahim. Kau sudah melaksanakan ibadah itu." Nah, ini yang Allah rekam dalam surah As-Saffat pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 103 dan 104. Falamma aslama, ketika keduanya Ibrahim dan Ismail aslama, sudah berserah diri, sudah melaksanakan penyembelihan, sudah bersungguh-sungguh menyentuhkan pisau ke lehernya, sudah bersungguh-sungguh menyembelihnya, aslama wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ismail dibaringkan. Dan ketika itu Nabi Ismail mengatakan bahwa, "Wahai ayah, sentuhkan dahiku ke bawah. Jangan sampai aku melihat aku sedang disembelih." Maka dibalikin. Ini makna watallahu lil jabin. Jadi jabin ini disentuhkan ke tanah. Pas penyembelihan berlangsung, berkali-kali disentuhkan, ditekan, enggak berhasil, datang panggilan. Wa nadainahu, ayya Ibrahim. Cukup Ibrahim, cukup. Qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan perintahku. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan aku pilih engkau Ibrahim termasuk manusia-manusia ihsan, dan aku akan berikan pahala yang besar. Maka seketika kemudian Nabi Ismail terpindahkan sendiri, dan seketika digantikan langsung seekor domba besar dari surga. Gak disangka-sangka, ini bukan surga di dunia, surga. Ini bukan domba dunia, ini dari surga. Makanya kata Allah, wa fadainahu. La inna hadza, sini katakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim,
Ini hanya ujian saja. Ini hanya test case saja. Kira-kira benar enggak kau patuh? Atau kau masih keberatan untuk berkorban? Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan engkau telah melakukan penyembelihan terhadap kurban yang agung. Itulah domba dari surga yang disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail hidup, selamat. Dan dia menyaksikan ketika itu. Masya Allah. Lalu apa kata Allah? Ibadah kurban ini aku akan abadikan untuk umat-umat berikutnya sampai hari kiamat. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Aku abadikan berkurban ini kepada semua yang hidup setelah ini dari hamba-hambaku beriman. Makanya kita disyariatkan untuk berkurban agar kita dapat kemuliaan, keagungan seperti agungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salamun ala Ibrahim. Ibrahim, selamat engkau. Sukses engkau. Sukses engkau Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Maka semua yang ikut berkorban setelah itu, mereka termasuk manusia-manusia ihsan. Masya Allah. Suatu keagungan luar biasa. Baik. Ayo rebut kesempatan ini. Inilah dia rasa berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Allah berfirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.